Pernahkah kamu dengar kisah tentang transfer kekayaan terbesar dalam sejarah? Tahukah kamu, ada pola yang selalu berulang setiap kali pasar keuangan mengalami goncangan yang sesungguhnya merupakan peluang, tetapi ada satu syaratnya. Kita harus punya cadangan dana dan keberanian untuk masuk ketika yang lain berlarian. Bersiaplah, karena bisa saja Black Swan event berikutnya mungkin akan terjadi dalam hitungan minggu. Dan kali ini kita para nabi mengingatkan diversifikasi. Hai Talenta Indonesia, selamat datang di Talenta Academy, tempat di mana kita ngebahas isu kritis tapi dengan santai dan tetap peduli. Hari ini kita akan bahas isu kritis yang penting banget, cara ngatur duit biar nggak ambiar waktu pasar keuangan jatuh. Judul kali ini agak klasik ya, diversifikasi, rahasia old untuk investor zaman now. Tapi tenang, ini bukan kelas ekonomi kuliahan. Kita bakal ngobrol santai, relevan, dan yang pasti merefleksikan prinsip yang udah eksis ribuan tahun. Oke, bayangin gini, Dow Jones Index anjlok dari 42.000 ke 25.000. Nasdaq dari 19.000 ke 11.000. IHSG dari 7.100-an ke 4.000 something. Bitcoin dari $100.000 per token atau per koin ke 60 ribuan. Scary banget. Percaya bisa kejadian? Pastinya, karena sejarah berpotensi berulang. Tapi justru di balik semua kengerian ini, ada peluang gede yang kamu nggak boleh lewatkan. Kondisi dunia sekarang makin nggak pasti. Potensi seperti krisis likuiditas Jepang, retaknya pasar obligasi Amerika, kolapsnya sektor properti Cina, belum lagi risiko kebocoran biolab atau nuclear lab di bumi sebelah sana. Pasar saham dan kripto bisa jatuh terpuruk sewaktu-waktu, tapi bukan berarti kita harus panik. Kamu tahu nggak, prinsip diversifikasi itu udah ada dari zaman Salomo. Yes, ada tertulis, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8, karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Sounds familiar? Diversifikasi itu bukan cuma strategi textbook Wall Street, tapi wisdom kuno yang sudah ada dari zaman 3.000 tahun yang lalu, dan it still works to this day. Kamu tahu nggak, waktu pasar saham crash, itu bukan akhir dunia. Itu malah pintu flash sale. Investor keren nggak panikan. Mereka fokus perbesar cash dan bersiap beli aset bagus waktu semua orang pada jualan. Jadi waktu orang lain takut, kamu bisa building your future wealth. Akhir-akhir ini menggema istilah wealth transfer atau transfer kemakmuran. Dari mana? Dari panic seller ke rational buyer. Gimana cara diversifikasi? Singkatnya gini guys, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Sebar telurmu di beberapa keranjang. Campur portofoliomu. Nah, campuran dalam portofolio saham misalnya, itu bisa saham blue chip dengan saham sektoral defensif. Atau kamu buat bauran saham lokal dan saham Amrik. Ada pula kelas aset lain seperti logam mulia atau emas, ada token kripto, properti produktif, dan surat utang investment grade. Nah, dalam konteks bauran lintas kelas aset ini juga penting kamu pelajari dan pahami ya. Selanjutnya, terus belajar literasi keuangan karena kamu jangan asal ikut tren, tetapi pahami apa yang kamu investasikan. Dan jangan lupa prinsip ini, orang baik ninggalin warisan buat anak cucunya. Artinya, investasi itu bukan buat kaya doang, apalagi buat gaya, tapi buat legacy, buat masa depan. Yuk, jangan cuma ngejar cuan instan. Jangan cuma FOMO waktu market hijau, terus takut dan cut loss pada waktu market merah. Harus pegang prinsip old yang tadi kami sampaikan, bahwa kamu bukan cuma jadi investor cerdas dan rasional, tetapi kamu juga adalah menjadi penata layan yang setia akan sumber daya dan talenta yang Tuhan beri. Ini ada beberapa tips kilat dari kami. Yang pertama, siapkan dana cadangan, dana darurat, dan liquid. Kedua, bangun portofolio terdiversifikasi, baik portofolio saham maupun portofolio multi aset. Ketiga, hindari over leverage, kebanyakan pinjaman atau malah berutang kebablasan untuk investasi. Keempat, investasi sesuai value etika dan waktu terbaik menurut hikmah surgawi. So, krisis bisa datang kapan aja. Tapi kalau kamu siap,
krisis itu bisa jadi tangga naik, bukan lubang jatuh. Saya yakin kamu bisa jadi generasi yang bijak, yang bukan cuma cari profit, tetapi bangun masa depan dengan integritas, iman, dan hikmat. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe, karena kita bakal terus bahas cara ngatur uang berbasis hikmat transformatif dan akal sehat. Saya Kak Manu, sampai jumpa di program berikutnya. God bless and stay wise. Don't forget to multiply your talents and magnify your impact.